Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang hadir pada pelaksanaan seminar PTK buat PPG pada hari ini. Untuk itu kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya pada kehadiran hari ini untuk mengikuti PTK seminar. Untuk mempercepat waktu, mungkin yang pertama kita untuk pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk itu silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kepada rekan-rekan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk sambutan persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Purwajaya. Tempat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Mukadimah ikut saya kepada yang terdahulu, rekan-rekan guru yang saya hormati, ibu narasumber, dalam hal ini mahasiswa PPG yang saya hormati, yang akan membawakan materi seminar. Judulnya
hasil belajar siswa melalui model pembelajaran CTL pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, kelas 4 semester 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Purwajaya. Hadirin yang saya hormati, dalam hari ini saya selaku Kepala Satuan Kerja mengucapkan selamat kepada mahasiswa PPG yang sedang melaksanakan tahapan-tahapan dalam mengikuti programnya yang akan mendekati akhir. Dalam hal ini harus melaksanakan seminar PTK yang sedang disusunnya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan ada manfaat untuk yang bersangkutan secara khusus dan umumnya untuk kita semua. Sekaligus saya titip nanti setelah ini selesai kita akan mengadakan sejenis kerja bareng untuk tahapan pengerjaan penilaian untuk semester 1 yang akan kita hadapi. Selanjutnya mungkin dalam pengisian acara seminar ini mungkin saya selaku Kepala Satuan Kerja mempersilahkan kepada ibu narasumber untuk menyampaikan materinya seluas-luasnya, segamblang-gamblangnya, apa yang sudah disusun disampaikan. Semoga kita semua bisa menerima materi, kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil seminar ini dan bisa kita manfaatkan untuk selanjutnya, khususnya dalam pembelajaran kita dengan anak-anak. Itu mungkin dalam sambutan ini cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan dan mendukung pada acara PPK PPG ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada penyelenggara, yaitu penyelenggara seminar ini pada Ibu Supriyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya di acara seminar PPK yang telah saya susun untuk memenuhi persyaratan PPG. Saya akan menjelaskan tentang PPK yang telah saya buat. Ini adalah identitas saya, yaitu nama saya, kelas yang diteliti yaitu kelas 4 di SDN 1 Purwajaya yang telah melaksanakan PPL siklus 1, siklus 2 sampai siklus 3. Judul yang saya ambil dalam PTK yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL pada tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4 SDN 1 Purwajaya tahun pelajaran 2020. Di sini saya mengambil mulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini, masalah apa yang terkait dengan hasil belajar siswa. Nah, latar belakang masalah dari penelitian yang saya buat adalah di mana pembelajaran dilaksanakan dengan model dan metode yang tradisional atau konvensional ya, yang masih pada guru gitu. Jadi tidak ada aktivitas guru yang ceramah, jadi siswa tidak aktif. Kedua, proses pembelajaran didominasi oleh aktivitas guru. Itu yang menjadi latar belakang masalah penelitian yang saya buat. Kemudian, keaktifan
keaktifan dan hasil sehingga menyebabkan keaktifan dan hasil belajar siswa masih rendah dari latar belakang masalah tersebut. Kemudian nilai dari penelitian tersebut atau dari latar belakang masalah tersebut yaitu nilai tertinggi hanya 80, nilai terendah 50. Jadi hanya ketuntasan 50%, rata-rata 64, di mana KKM-nya saya ambil 70. Dari siswa semuanya 10 siswa. Kemudian latar belakang masalah selanjutnya yaitu yang saya buat dalam penelitian yaitu sangat perlunya dilakukan perbaikan proses dan hasil pembelajaran melalui pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang efektif. Dari latar belakang masalah tersebut, kemudian saya membuat rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, penelitian meneruskan masalah sebagai berikut. Apakah dengan penerapan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas 4 semester 1 SD Negeri 1 Purwajaya, Kecamatan Pendeli, Kabupaten Garut. Apakah permasalahan hasil belajar setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL akan meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Purwajaya, Kecamatan Pendeli, Kabupaten Garut, tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dari penelitian yang saya buat adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah melalui model pembelajaran Contextual Learning and Teaching, hasil belajar siswa pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup di kelas 4 SDN 1 Purwajaya dapat meningkat. Manfaat dari penelitian adalah bagi siswa dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Kedua, dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian, manfaat bagi guru dapat meningkatkan kinerja sebagai guru untuk menjadi guru profesional abad 21. Kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi sebagai masukan yang berguna untuk upaya peningkatan prestasi belajar siswa dan perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa. Kemudian dalam PTK yang saya buat, PTK tersebut bab keduanya yaitu kajian pustaka, di mana di dalam kajian pustaka tersebut ada teori-teori yang terhadap hasil belajar sesuai dengan judulnya, yaitu hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. Itu menurut Sujana 2006 halaman 22. Kemudian dalam kajian pustaka juga di sini teori-teori terhadap hasil belajar itu dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Jadi dalam kajian pustaka ini semua tentang judul itu harus dimasukkan sesuai teori-teori yang diharapkan. Kemudian Contextual Teaching and Learning berdasarkan pendapat para ahli, maka saya dikemukakan atau disimpulkan bahwa CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kerangka berpikir penelitian, di mana ada kondisi awal. Kondisi awal dalam pembelajaran itu proses pembelajarannya hanya berpusat
pasif dan hasil belajar siswa belum mencapai KKM. Kemudian si peneliti mengambil tindakan yaitu menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning sesuai dengan prosedur dan teori, di mana di dalam tindakannya ada siklus 1 dalam pembelajaran, kemudian dalam siklus 1 melaksanakan tindakan atau pelaksanaan pembelajaran di observasi. Di dalam observasi tersebut ada kekurangan-kekurangan dalam siklus 1 sehingga dalam hasil belajarnya siswa tidak memenuhi KKM sehingga dilanjutkan dengan siklus kedua. Siklus kedua juga kekurangan dalam siklus ke-1 dalam proses pembelajaran dipenuhi, tetapi kalau hasil belajarnya masih belum tuntas maka dilanjutkan ke dalam siklus 3. Kemudian siklus 3 ini dalam pembelajaran siklus 3 kekurangan-kekurangan yang ada dalam siklus 1 dan 2 itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi atau hasil belajar siswa masih di bawah KKM atau masih ada salah seorang atau belum sudah tuntas tapi masih ada ya, kan tidak akan semua gitu siswa itu, maka diambil bimbingan secara khusus. Kemudian hasil kondisi akhir dari tindakan tersebut adalah jika dalam siklus 3 ketuntasan belajar meningkat atau tuntas, berarti diduga melalui penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 1 Purwajaya semester 1. Hipotesis penelitian yang saya buat dalam PPK adalah di mana berdasarkan kerangka atau alur pikir tadi, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kelas 4 di SDN 1 Purwajaya, Kecamatan Pendai, Kabupaten Garut, tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada subjek penelitian. Siapa yang jadi subjek penelitian? Subjek penelitian adalah siswa kelas 4, di mana ada laki-lakinya 5, perempuannya 5, jadi berjumlahnya 10. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian itu yaitu hasil belajar siswa, yaitu sebagai objek penelitian dalam PPK. Kemudian tempat penelitian yang saya buat atau yang telah saya laksanakan yaitu di SDN 1 Purwajaya. Waktu penelitian yaitu sekitar bulan November. Cuman 1 bulan saya melaksanakan penelitian ini. Tidak sebulan, cuma 2 minggu. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya buat yaitu melalui tes evaluasi, observasi melalui teman sejawat, kemudian pencermatan dokumen. Kemudian analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif, di mana semua tes, observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh observer dideskripsikan. Yaitu kemudian indikator keberhasilannya yaitu hasil belajar 100% tuntas, KKM 70, nilai rata-rata 90. Kemudian prosedur penelitiannya yaitu ada 3 siklus, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga, di mana dalam tiap siklus itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian atau hasil belajar siswa, yaitu ini aspeknya dari siklus 1 sampai siklus 3, di mana siklus 1 nilai tertingginya adalah 80, nilai terendahnya 50, rata-ratanya 64. Belum tuntas karena KKM-nya di atas 70. Yang belum tuntas 50%, yang sudah tuntas 50%. Kemudian dalam siklus 2 melakukan lagi perbaikan,
Nilai tertinggi naik jadi 90, tetapi nilai terendah tetap 50. Kemudian rata-ratanya naik menjadi 71. Belum tuntas karena hanya naik 20%. Sehingga pada siklus 2 menghasilkan 70%. Terus masih ada siswa yang belum tuntas, yaitu 3 orang dari 10 orang, yaitu yang tuntas hanya 70%. Kemudian siklus ketiga melakukan lagi perbaikan atau pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam siklus 3 ini nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 80, rata-rata 91. Jadi dalam siklus ketiga ini dalam hasil belajarnya tuntas melebihi dari KKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Purwajaya, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang, berdasarkan kesimpulan di atas, maka upaya perbaikan proses belajar mengajar serta peningkatan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran, peneliti menyarankan beberapa hal, antara lain, bagi guru sebagai pembimbing dan fasilitator sebaiknya mampu menumbuhkan suasana pembelajaran yang aktif, nyaman, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik dan akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua, bagi pihak sekolah, model pembelajaran kontekstual teaching and learning mampu digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Ketiga, bagi peneliti yang tertarik dengan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Mungkin paparan tentang penelitian atau PTK yang saya buat dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan kepada penyelenggara seminar PTK ini, yang kami persilakan untuk bertanya. Ya. Nah, ini tadi dari observasi siklus 3 saya tidak mengerti di dalam kekurangan harus ngambil siklus 1 dan 2. Ya. Di siklus 3 berarti harus ada bimbingan. Nah, bimbingan itu di luar pembelajaran atau masih di dalam pembelajaran? Oh iya, kalau di dalam siklus 3 masih ada kekurangan atau masih belum tuntas, berarti harus ada bimbingan. Kan tidak akan semua anak itu ya, Iya. 100%. Itu diambil khusus. Jadi bimbingan khusus oleh kita. Individu. Iya. Ada Sok, nomor 2. nomor 2. Sok nomor 2 tadi. Tulis itu teh, Bu. Pertanyaan kedua. Persilakan untuk kepada Ibu Neni, pertanyaan kedua barangkali mau yang ada disampaikan kepada penyelenggara seminar ini. Silakan. Tapi maaf itu bukan pertanyaannya Bu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk pertanyaan atau tadi koreksinya sangat memuaskan untuk ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Supiatin sebagai penyelenggara seminar PTK tentang peningkatan hasil belajar. Alhamdulillah dari awal sampai akhir pelaksanaan dengan lancar. Untuk itu terakhir penutup yaitu pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.